Salam saudara. Salam. Oke, puji Tuhan kita bertemu kembali dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebenarnya tadi malam tiba-tiba kita diberi tugas dan kita memang jujur aja kita tidak ada persiapan untuk kesini karena memang bukan jadwalnya kita, tapi dalam segala hal Tuhan sudah mempersiapkan semuanya untuk apa-apa yang harus disampaikan, karena ini bukan tentang kita tapi ini tentang Tuhan. Jadi hari ini saya mau mengajak kita sama-sama belajar dari Sefanya 3. Sefanya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Sudah ketemu semua? Ya, amin. Kita akan baca. Saya akan bacakan untuk saudara. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Firman hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita mengingat bahwa pada waktu itu, ayat yang ke-8 bercerita tentang hukuman atas Yerusalem, tapi kemudian ayat yang ke-9 berbicara tentang janji keselamatan. Bagaimana hari-hari ini kita bisa melihat sekitar kita, kerusakan yang ada bukan hanya di bangsa kita, tapi di bangsa-bangsa lain. Begitu banyak kerusakan cara hidup orang, cara hidup manusia, bukan semakin hari semakin baik, tapi semakin hari semakin jahat. Oleh sebab itu firman Tuhan sempat pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mempergunakan waktu ini dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus jeli dalam melihat segala sesuatu. Kita tidak boleh menganggap semuanya itu normal. Kita nggak boleh menganggap bahwa semuanya itu wajar. Kita percaya bahwa segala sesuatu dimulai dari roh, sehingga berimbas kepada fisik. Karena kita belajar bahwa tidak ada alam semesta, tidak ada bumi ini kalau tidak ada roh terlebih dulu, yaitu roh Allah. Waktu roh Allah itu menghendaki adanya penciptaan bumi dan seisinya, maka semuanya itu terjadi. Demikian segala sesuatu yang terjadi di alam nyata ini, di mana kita sebagai manusia melihat fisik apa yang terjadi, itu semua berawal dari roh. Bukan hanya pekerjaan roh Allah, tapi juga ada pekerjaan roh jahat. Memang awal dari segala sesuatu itu berasal dari roh Allah. Dan Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang jahat. Tapi segala kejahatan itu muncul, itu bukan atas kemauan Tuhan. Tapi itu pemberontakan dari segala sesuatu dari makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu malaikat dan manusia. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu itu berawal dari alam roh lebih dulu, sehingga di alam nyata ini kejadian seperti itu. Dan hari ini kita belajar bahwa Alkitab mengajarkan Tuhan menghendaki Dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan untuk apa? Menumpahkan ke atas mereka geramnya Tuhan, amarahnya Tuhan, murkanya Tuhan, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Kenapa? Karena banyak orang mulai menduakan Tuhan. Bukan hanya, kita nggak usah bicara orang luar, kita bicara orang Kristen. Betapa banyak orang Kristen yang mulutnya berkata, aku percaya Yesus, aku percaya firman Tuhan. Tapi di waktu dia dalam masalah, di waktu dia dalam kondisi yang sulit, apa yang dia kerjakan? Pertama kali yang dicari bukan Tuhan, bukan firman Tuhan, tapi manusia. Pertolongan pertama, siapa pertolongan pertama kita? Seharusnya Tuhan, seharusnya. Dan firman Tuhan. Itulah pertolongan pertama kita sebagai orang percaya. Karena kita tahu waktu kita dalam kondisi yang gundah gulana, nggak tenang, dalam kebimbangan, yang bisa menenangkan kita itu hanya firman Tuhan seharusnya. Tapi ternyata kenyataan yang ada bukan seperti itu.
Kita lebih percaya perkataan manusia daripada perkataan firman Tuhan. Dan waktu firman Tuhan berkata-kata dalam diri kita, saya mau bilang bahwa itu Roh Kudus yang berbicara sama kita. Kita lebih banyak mempertimbangkannya daripada orang yang berkata-kata sama kita. Kalau manusia yang berkata-kata sama kita, kita pertimbangannya mungkin hanya sebentar dan kita mungkin bisa menerima itu. Tapi waktu Roh Kudus yang berkata-kata dalam diri kita, mengingatkan firman Tuhan, mengingatkan kebenaran, kita akan mempertimbangkannya bukan dalam waktu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin berhari-hari. Tapi coba waktu kita mendapat masalah, kemudian tetangga kita mencoba kasih solusi. Oh, di sana loh ada orang yang bisa nolong kamu. Pertanyaannya adalah, seberapa lama kita mempertimbangkan itu? Butuhkah waktu sehari-hari? Berhari-hari? Saya kira kita cuma butuh mempertimbangkan beberapa menit dan kemudian kita mengajak keluarga kita yang lain untuk melakukan hal itu. Mencari pertolongan di tempat yang ditunjukkan sama tetangga kita tadi. Itulah fenomena yang ada. Sehingga firman Tuhan mengatakan dunia, bumi akan habis oleh karena api cemburunya Tuhan. Karena Tuhan sudah mulai diduakan. Dan hari-hari terakhir ini akan tergenapi dan harus tergenapi. Akan terjadi kemurtatan di mana-mana. Tapi saya percaya di balik kemurtatan itu akan ada pertobatan di mana-mana. Nah, masalahnya kita akan jadi bagian yang mana? Nah, ini yang perlu kita ingat. Apakah kita akan jadi bagian yang murtad atau kita akan jadi bagian yang bertobat? Sama-sama mengakhiri huruf T. Mengakhiri at, ya kan? Murtad dan tobat. Kita tinggal memilih. Kita mau di bagian yang mana? Sedangkan Alkitab sangat jelas bahwa dunia bumi ini akan habis, akan hangus dengan api cemburunya Tuhan. Tapi di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa tetapi sesudah itu aku akan memberi bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Setelah pemurtatan itu ada, Tuhan juga sedang mengadakan yang namanya pertobatan. Banyak bangsa, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan akan jadi mengenal Tuhan. Ini yang harus kita sadari, yang harus kita jeli dalam melihat segala kondisi. Kita nggak boleh, sekali lagi saya katakan, nggak boleh menganggap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu wajar dan biasa-biasa aja. Kita harus peka dengan semuanya. Kita tidak boleh kalah cerdik dengan manusia dunia, tapi kita harus jauh lebih cerdik dan jauh lebih teliti dibandingkan manusia-manusia dunia, orang-orang dunia. Kalau orang-orang bisa melihat, oh pas langit mulai mendung berarti ada waktunya akan hujan. Oh kalau pohon ini sedang bertunas berarti sedikit lagi, ya kan, musim apa. Kita orang dunia bisa tahu itu. Tapi kita seringkali orang-orang yang berkata bahwa kita orang percaya, orang dalam Kristus, kita tidak bisa melihat masa dan waktunya. Kapan sih masanya Tuhan akan datang? Kapan waktunya Tuhan akan datang? Hari-hari kemarin kita dihebohkan bahwa kiamat sebentar lagi. Tapi ternyata nggak jadi kiamat, ya kan? Bahkan tanggalnya sudah disebut, bulannya udah disebut, tahunnya udah disebut, tapi nggak jadi. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Anak nggak tahu, malaikat nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu hanya kehendak Allah Bapa. Kapan waktunya? Tapi minimal paling tidak Yesus sudah memberi ciri-ciri. Ciri-cirinya gimana sih? Waktu kedatangan anak manusia itu akan terjadi. Semua sudah Tuhan kasih tahu. Fenomena-fenomena alam, kejadian kehidupan manusia akan menjadi seperti apa. Semua sudah dikasih tahu. Nah, kalau kita menganggap segala sesuatunya itu biasa dan wajar, maka kita akan terlena di balik semua itu. Bukankah Alkitab mengatakan kedatangan anak manusia itu sama seperti zaman Nuh? Mereka makan dan minum. Artinya melakukan kegiatan yang wajar-wajar aja, yang biasa-biasa aja. Seperti zaman Lot.
kawin dan dikawinkan. Kan itu kegiatan yang wajar, normal. Artinya banyak orang akan terlena dengan hal-hal yang dianggap normal dan wajar. Sehingga hubungan dengan Tuhan itu hilang. Dan kepekaan itu makin hilang. Saya sering berkata bahwa kekristenan semakin tahun, semakin berkembangnya zaman, itu semakin mengalami yang namanya kemerosotan. Kita sadar nggak sadar, kita mau jujur atau nggak jujur, itu yang terjadi. Kekristenan itu semakin merosot. Yang merosot apa? Bukan jumlahnya, tapi hubungannya dengan Tuhan. Jumlahnya makin banyak, iya. Tapi hubungannya dengan Tuhan yang makin merosot. Jadi semua cuma sebatas formalitas. Sebagai orang beragama Kristen itu seperti apa? Waktunya gereja, gereja. Waktunya ibadah begini, ibadah. Waktunya pujian penyembahan, pujian penyembahan. Tapi apakah dia bisa menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh, segenap akal budi? Itu yang jadi pertanyaan. Karena apa yang terjadi sekarang dengan apa yang terjadi di zaman Kristen mula-mula itu sangat jauh berbeda. Kita sering melihat bahwa cerita di Perjanjian Baru, bagaimana orang-orang Kristen awal, mereka sering mengalami tuntunan malaikat Tuhan, mengalami tuntunan suara Tuhan, begini begitu, dan hampir semua jemaat ngalamin itu. Masalahnya adalah, kenapa jemaat zaman sekarang enggak? Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengar suara Tuhan, yang bisa melihat malaikat, tapi jemaat yang lain enggak ada sama sekali. Itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita menjalin hubungan dengan Tuhan, seringkali kita merasa bahwa semuanya baik-baik aja. Masing-masing kita pasti merasa bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu baik-baik aja. Tapi sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan itu akan ditunjukkan sejauh mana kita peka dengan Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita berhubungan dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita akan semakin peka dengan Tuhan. Semakin peka dengan tuntunan Tuhan. Semakin peka dengan kerinduan hati Tuhan. Semakin mengerti tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita akan jadi pribadi yang tidak banyak menuntut dengan Tuhan. Karena kita tahu, kita mengerti, kita paham tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi saya berdoa bahwa kita semakin hari, seharusnya kita semakin mengalami kedekatan dengan Tuhan dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Saya berdoa bahwa semakin kita memahami apa yang Tuhan mau, maka kondisi keadaan kita tidak akan sama seperti ini terus. Saya percaya itu. Karena pasti ada rencana Tuhan yang besar waktu Tuhan memanggil kita ada di sini. Kan gak mungkin Tuhan membuat satu persekutuan di tempat ini tapi tanpa rencana. Ya kan? Saya percaya Tuhan tuh punya rencana yang besar. Tapi bagaimana rencana Tuhan itu bisa terjadi, tergenapi, dibutuhkan dari antara kita ini mulai peka dengan apa yang Tuhan mau. Makanya saya selalu ngomong dengan teman-teman, selalu sampaikan begini. Waktu engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, minimal yang harus engkau tangkap lebih dulu adalah visi dan misi. Tanpa visi dan misi, kita nggak tahu arah tujuan. Kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Yang ujungnya kita cuma capek. Kok cuma gini-gini tok sih? Kok cuma gini-gini aja sih? Gak ada perkembangan, gak ada pertumbuhan, gak ada ini, gak ada itu. Gak ada perubahan sama sekali. Ya, karena kita melakukan segala sesuatunya tanpa tujuan. Hanya sekedar saja. Makanya yang paling penting kita tangkap terlebih dahulu adalah visi dan misi. Baru kita membuat, kita mengerjakan sesuatu. Nah, saya percaya di tempat ini seharusnya ada visi dan misi yang kita tangkap. Yang paling penting adalah orang-orang yang ada di sini dong, yang harus menangkap visi misi itu. Waktu visi misi itu sudah ditangkap, nah kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Sehingga persekutuan itu akan semakin bertambah, berkembang. Semakin bertumbuh. Nggak selalu sama. Saya nggak berbicara tentang jumlah, tapi saya berbicara tentang kualitas lebih dulu.
Karena dulu waktu saya ditekan tentang pertumbuhan jumlah, saya selalu berkata bukan itu yang saya kejar, tapi kualitas. Waktu kami menangkap visi dan misi, saya percaya kami akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkualitas. Waktu kita semakin berkualitas, saya percaya akan ditambahkan yang namanya kuantitas. Nggak mungkin dong nggak ditambahkan sama Tuhan, pasti ditambahkan. Nah inilah yang saya maksud, supaya kita tidak sama seperti orang-orang dunia yang mengerjakan sesuatu dan pekerjaannya itu sia-sia. Khotbah berkata bahwa segala sesuatu yang ada di kolong langit ini adalah kesia-siaan. Tapi seharusnya kehidupan orang percaya itu bukan kesia-siaan. Kenapa? Karena dia bertindak, dia berjalan, dia bekerja sesuai dengan arahan Tuhan, sesuai dengan arahan firman Tuhan, sesuai dengan visi dan misi yang daripada Tuhan. Mungkin kayaknya nggak enak, nggak mudah. Tapi kalau kita berjalannya sesuai visi misinya Tuhan, endingnya pasti enak. Endingnya pasti indah. Makanya ada firman Tuhan berkata, semua akan indah pada waktunya. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan, waktunya kita. Waktu kita mau berjalan dengan arahan Tuhan, disitulah akan menjadi indah. Dan saya percaya waktu orang menangkap ini, waktu Zefanya menerima nubuatan ini, saya yakin Zefanya belum melihat bahwa benar-benar pertobatan itu terjadi. Dia masih melihat pemberontakan Yerusalem. Yang dia lihat masih kehidupan yang rusak. Tapi Zefanya sudah menerima janji keselamatan. Dan inilah hati Tuhan. Bahwa hati Tuhan itu bukan hanya mencintai Yerusalem, bukan hanya mencintai Israel, tapi dia mencintai bangsa-bangsa. Maka janji keselamatan itu diberikan bukan hanya kepada Yerusalem, tapi kepada bangsa-bangsa. Walaupun ada di Perjanjian Baru mengatakan bahwa kehadiran Yesus, kedatangan Yesus itu hanya untuk domba yang hilang dari Israel, tapi pada mulanya kasih Tuhan itu bukan hanya untuk Israel aja, tapi juga kepada bangsa-bangsa. Makanya janji keselamatan ini diberikan kepada bangsa-bangsa, supaya mereka memiliki bibir yang bersih dan memanggil nama Tuhan. Artinya keselamatan itu bukan hanya untuk kita yang sudah Kristen ini aja. Janji keselamatan itu. Dan waktu Zefanya menangkap ini, dia memperkatakan, dia menuliskan, didengar banyak orang, dan akhirnya tergenapi sampai kepada tahun ini bahwa segala bangsa menerima keselamatan. Karena Zefanya menangkap sebuah visi. Kemudian dia mengerjakan. Begitu juga waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Waktu kita menangkap sebuah visi, kita akan mengerjakan itu. Dan lewat hidup kita, harusnya ada orang-orang lain yang mengalami pertobatan. Ini sebuah keharusan. Hidup kita itu nggak boleh, sekali lagi, jangan hidup secara normal-normal aja. Atau biasa-biasa aja. Atau wajar-wajar aja. Nggak boleh gitu. Nggak bisa gitu. Kita harus ingat tentang panggilan kita. Kamu dipanggil buat apa? Kamu dipilih buat apa? Kamu jadi orang Kristen ini untuk apa? Bukan untuk pajangan kerajaan sorga loh. Masa kita cuma dipilih untuk jadi pajangan kerajaan sorga? Enggak. Kita harus berfungsi untuk kerajaan sorga. Harus ada fungsinya. Gitu. Makanya ditegaskan sama Yesus di Perjanjian Baru bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya lewat hidup kita itu ada bangsa-bangsa yang bermulut bersih. Yang lewat mulutnya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu lewat siapa? Lewat kita harusnya. Bukan lewat orang lain. Nanti kita akan berkata, kan ada orang Kristen yang lain yang memberitakan Injil, gak usah saya.
Ya berarti kamu lebih suka jadi pajangan daripada berfungsi. Kan gitu. Berarti kita lebih suka jadi pajangan, sekedar pajangan, nggak ada fungsinya apa-apa selain dari memperindah. Ya kalau memperindah, kalau memperburuk. Pajangan itu ada dua hal, memperindah dan memperburuk. Waktu sesuatu dipajang tapi itu nggak baik, itu memperindah atau memperburuk sih? Rusak. Merusak suasana. Nah, masalahnya kalau kita hanya cukup jadi pajangan, ya kalau kita ini layak dipajang. Kalau enggak, merusak pemandangan. Yang tadinya bagus, bersih, indah, tiba-tiba dipajang model kita yang tidak indah dipandang. Merusak pemandangan. Gitu. Harusnya kita mengerti bahwa lewat hidup kita harusnya ada bangsa-bangsa yang memiliki bibir yang bersih, mulut yang memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Pertobatan itu datangnya harus dari orang yang sudah bertobat. Waktu saudara dan saya dipanggil, kita sudah bertobat, maka lewat hidup kita harus ada orang yang bertobat. Ini nggak gampang, tapi saya percaya waktu kita dipanggil, Tuhan sudah memperlengkapi semuanya. Semua yang saudara butuhkan, yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk menjangkau jiwa, untuk menjangkau orang lain, itu Tuhan sudah siapkan. Itu Tuhan sudah sediakan. Masalahnya kita mau ngerti nggak? Kita mau peka nggak? Kita mau paham nggak tentang panggilan kita? Kita mau ngerti, mau paham nggak tentang apa sih yang tujuan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita ngerti, kalau kita paham, kita tahu mana yang harus kita kenakan dan mana yang harus tidak kita kenakan. Sehingga kita tidak akan mencoba untuk menjadi seperti orang lain, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri. Tapi dalam kehidupan kita, menjadi diri sendiri ini, lewat diri kita akan ada orang yang bertobat. Ya kan nggak mungkin Mas Tommy ini sebagai guru tiba-tiba waktu dia kerja yang dia bawa itu perlengkapan tukang bangunan. Ya kan nggak mungkin. Kan gitu. Karena dia tahu dia panggilannya apa, pekerjaannya apa. Begitu juga waktu kita ngerti panggilan kita, pekerjaan kita dalam Tuhan. Kita tahu mana yang harus kita bawa, mana yang harus kita kenakan, perlengkapannya apa. Jadi kita tidak berusaha untuk menjadi seperti orang lain. Kita tetap jadi diri kita sendiri. Tapi kita bisa maksimal untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi seperti itu. Kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Tuhan tahu kapasitasmu. Dan Tuhan sudah menyediakan semua perlengkapan, semua kebutuhan, semua keperluan yang kamu perlukan, yang kamu butuhkan, yang harusnya ada dalam dirimu. Jadi nggak perlu kita menjadi seperti orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyukakan hati Tuhan. Mungkin orang lain bisa menyenangkan hati Tuhan dengan cara, kalau pelayanan di mana-mana, setiap perkataannya tiba-tiba dipercaya orang, didengar orang. Lah aku kok nggak bisa? Aku kok nggak bisa sih? Ya mungkin pelayananmu bukan dengan cara berkhotbah, bukan dengan cara penginjilan seperti itu, tapi dengan pelayanan kasih. Kan tidak tahu. Karena kamu mengasihi, kamu sering membantu orang, kamu sering memberkati orang, akhirnya orang yang kamu kasih, orang kamu berkati, dia terpanggil untuk ikut pada Yesus. Kan kita nggak pernah tahu. Pelayanan itu nggak selalu sama. Pelayanan itu nggak selalu sama. Mungkin saya dipanggil untuk memberitakan Injil dengan cara saya ngomong tentang kuasa Tuhan, saya ngomong tentang kebaikan Tuhan, saya ngomong tapi ada orang lain yang dipanggil sebagai penginjil tapi modelnya dengan berdebat. Saya orangnya kalau penginjilan nggak suka berdebat. Kalau penginjilan. Berbeda kalau ada orang ngajak sharing, itu bukan debat sebenarnya sih, sharing, ya kan. Tapi kelihatannya seperti karena beradu argumen kayaknya ya berdebat, tapi bukan. Berdebat itu mencari siapa yang menang, siapa yang hebat. Ya kan gitu. Kalau sharing kan enggak, kita bertukar pikiran. Gitu. Tapi orang lain penginjilannya belum tentu sama seperti saya. Contohnya tadi, ada orang yang dipercaya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Alkitab mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kamu bisa berbagi-bagi dengan orang yang membutuhkan, dengan janda miskin, dengan siapa. Tapi ingat, labeli itu dengan berkat dari Tuhan. Tuhan siapa? Kasih tahu Tuhan siapa. Supaya orang menyadari, iya ya, ini loh kasih yang menonjol itu bukan kasih darimu, tapi kasih dari Tuhan. Sehingga orang bisa tertarik, terpikat, orang bisa tersentuh hatinya untuk mengenal Yesus lebih jauh lagi.
Begitu. Jadi kita harus menjadi seperti apa diri kita, nggak usah menjadi seperti orang lain. Engkau diperlengkapi Tuhan dengan ini. Pergunakanlah apa yang ada padamu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, seperti itu. Kalau saya diperlengkapi Tuhan dengan ini, saya harus pakai ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau orang lain diperlengkapi Tuhan dengan cara yang lain, ya pakailah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nggak harus sama. Kita nggak bisa, kalau dia ya gini kok enak ya, kok saya gini ya. Ya, memang panggilannya beda-beda. Memang yang perlengkapan yang Tuhan sediakan beda-beda. Tapi tujuannya adalah sama, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Membuat orang lain memiliki mulut yang bersih dan mempermuliakan nama Yesus. Kemarin saya sharing sama istri begini. Saya ini pelayanan licik atau cerdik sih? Karena ada orang yang beragama lain, ada orang muslim, WA saya, bukan WA, inbox saya. Dia sekarang merantau terus, dia merasa bahwa usahanya lagi sepi. Saya lagi sepi, dia minta untuk didoakan, ditolong supaya usahanya normal kembali, lancar kembali. Saya tanya, kamu percaya dengan saya? Dia bilang, percaya mas. Gini, saya bilang, bukan percaya sama saya, percayanya sama Tuhan saya. Kalau percaya, saya ajarin cara sembayangnya. Dia tanya, kalau saya sembayang secara Kristen, saya langsung jadi Kristen nggak? Saya bilang, enggak. Jadi Kristen itu tidak seperti kalian yang baca syahadat langsung jadi kelompok kalian. Tidak. Jadi Kristen itu nggak segampang itu. Ada hal-hal yang perlu untuk dipahami, dimengerti supaya kamu bisa jadi Kristen. Dia tanya, oh ya, berarti aman ya? Aman. Gimana caranya? Caranya gini, kamu sholat. Saya bilang, kamu sholat. Tapi saya tuliskan doanya. Doanya dalam nama Yesus. Saya ketik, saya bilang, setiap kali kamu sholat, kamu baca doa ini. Dalam hati saya, sama aja sebenarnya kita ini. Kita sedang menggeser supaya orang bisa percaya Yesus. Dan hari ini pagi ini tadi saya kasih lihat sama istri. Nih orang yang sudah inbox lagi. Dia bilang baru dimulai malam tadi. Kemarin malam. Tapi dia sudah melihat ada perbedaan di tempat usahanya dia. Wah, di situ kan nama Tuhan dipermuliakan. Karena yang disebut bukan nama saya, nama Yesus. Entah ini cerdik atau entah ini licik, biar orang lain yang menilai, kan gitu. Karena Alkitab mengajari supaya kita cerdik, ya kan? Tulus dan cerdik. Dan bagaimana cara supaya orang mengenal nama Tuhan kita? Mungkin dengan cara seperti itu. Tapi bagi orang lain tidak harus seperti apa yang saya kerjakan. Ada caranya tersendiri. Bagaimana caranya supaya orang yang belum mengenal Tuhan bisa mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Biarkan apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini mungkin tidak baik dalam pandangan kita. Tapi percayalah, di balik semua ketidakbaikan itu ada janji keselamatan yang Tuhan berikan. Dan lewat hidup kita harusnya orang-orang lain bisa menerima keselamatan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa.